Hai teman-teman, senang sekali kalian mampir ke video saya. Pernah nggak sih kalian tanya apa rahasia di balik sistem pendidikan yang sukses di dunia? Dan bagaimana peran guru di sana? Nah, hari ini saya akan ajak kalian jalan-jalan virtual ke Luxembourg, sebuah negara kecil yang ternyata punya kebijakan manajemen tenaga pendidik yang luar biasa. Tapi, kita juga akan melihat realita di rumah kita sendiri di Indonesia, khususnya melalui kasus nyata yang pernah dialami oleh Ibu Supriyani, seorang guru yang kisahnya sempat menyentuh hati banyak orang. Yuk kita bedah tuntas. Oke, sebelum kita bedah bagaimana Luxembourg mengelola tenaga pendidiknya, ayo kita kenal sebentar dengan negara kecil yang istimewa ini. Luxembourg adalah sebuah negara Grand Duchy yang terletak di jantung Eropa Barat. Luasnya memang tidak seberapa, hanya sekitar 2.586 km persegi, jauh lebih kecil dari sebagian besar provinsi di Indonesia. Walaupun begitu, negara ini adalah salah satu negara yang terkaya dan paling stabil di dunia. Luxembourg berbatasan dengan Belgia, Perancis, dan Jerman. Karena letak geografis yang ini, tidak heran jika negara ini memiliki keragaman budaya dan bahasa yang sangat kaya. Bahasa resminya bahkan ada 3, Luxembourg, Perancis, dan Jerman. Ini juga tercermin dalam sistem pendidikannya nanti loh. Secara ekonomi, Luxembourg dikenal sebagai pusat keuangan internasional yang sangat maju. Pendapatan penduduknya termasuk yang tertinggi di dunia. Hal ini tentu saja berdampak pada investasi yang besar yang bisa mereka alokasikan untuk berbagai sektor, termasuk di pendidikannya. Nah, bayangkan, sebuah negara yang kecil tapi sangat makmur, multikultural, dan punya komitmen tinggi pada kualitas hidup. Fondasi inilah yang membentuk kebijakan-kebijakan unik dalam manajemen pendidik yang akan kita bahas. Menarik kan? Nah, walaupun Luxembourg merupakan negara kecil, tapi sistem pendidikannya itu sangat luar biasa. Kuncinya ada pada kebijakan-kebijakan penting yang akan kita bahas. Nah, untuk mengetahui mengenai manajemen tenaga pendidik di Luxembourg dan di Indonesia, ayo kita bahas mengenai beberapa aspek yang dapat membedakan kebijakan di Luxembourg dan kebijakan di Indonesia. Nah, ada beberapa kebijakan yang berbeda antara Luxembourg dan di Indonesia mengenai manajemen pendidiknya. Yang pertama, mari kita lihat proses seleksi gurunya. Di Luxembourg, guru harus melewati ujian kompetitif yang ketat dan masa percobaan selama 3 tahun sebelum diangkat secara permanen menjadi guru. Ini memastikan hanya guru terbaik yang akan mengajar di kelas. Sementara itu, di Indonesia fokus utama adalah pada sertifikasi profesi guru melalui pendidikan profesi guru atau PPG yang diselenggarakan oleh LPTK terakreditasi. Guru harus diangkat terlebih dahulu, kemudian mengikuti pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya adalah kualifikasi akademik yang menjadi pembeda. Luxembourg mewajibkan guru menguasai 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Luxembourg, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis, karena keberagaman siswa yang di kelas. Sedangkan di Indonesia, kewajiban bahasa hanya terbatas pada bahasa Indonesia tanpa persyaratan bahasa asing yang khusus. Bagaimana dengan kesejahteraan guru di sana? Di Luxembourg, gaji guru termasuk yang tertinggi di dunia, dengan kisaran antara 1,1 miliar hingga 2 miliar per tahun, bahkan lebih tinggi dari guru berpengalaman. Kondisi kerja juga sangat mendukung dengan kelas yang kecil dan juga jam mengajar yang fleksibel. Di Indonesia sendiri, sayangnya gaji guru masih relatif kecil, terutama bagi guru honorer yang sering menerima di bawah 2 juta per bulan. Kesejahteraan yang rendah ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang terakhir, evaluasi dan pengembangan profesional guru. Luxembourg menerapkan evaluasi berkelanjutan minimal 3 kali sepanjang karir guru dan sistem yang lebih otonom di tingkat sekolah. Sedangkan di Indonesia masih mengembangkan sistem penilaian formal yang lebih berpusat dan komprehensif dengan upaya terus-menerus untuk memperbaiki mekanisme ini. Jadi, conclusion-nya, kedua negara sama-sama menaruh perhatian pada kualitas guru melalui kualifikasi dan pelatihan. Namun, Luxembourg menerapkan seleksi yang lebih ketat, penguasaan bahasa yang lebih kompleks, dan memberikan penghargaan finansial serta kondisi kerja yang jauh lebih baik. Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi dan pengembangan, meskipun tantangan kesejahteraan masih menjadi fokus utama. Sekarang, izinkan saya membawa kalian ke sebuah cerita yang mungkin pernah luput dari perhatian kita.
yaitu kisah mengenai Ibu Supriyani dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibu Supriyani adalah potret ribuan guru honorer di pelosok negeri. Beliau mengabdikan diri di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Namun, takdir mempertemukannya dengan Aibda Wibowo Hashim, seorang anggota polisi yang juga orang tua dari salah satu siswi di sana. Mereka berdua adalah tokoh kunci dalam kasus ini. Masalah utama mencuat pada 25 April 2024 saat Ibu Supriyani dilaporkan oleh Aibda Wibowo Hashim ke Polsek Baito atas dugaan penganiayaan. Sang ibu siswi melihat memar di paha anaknya, namun Ibu Supriyani dengan tegas membantah tuduhan itu, menyatakan bahwa ia bahkan tidak mengajar di kelas siswi tersebut dan tidak ada interaksi langsung. Ini adalah awal mula sebuah perjalanan hukum yang penuh tanda tanya. Konflik memuncak saat Ibu Supriyani pada 16 Oktober 2024 tiba-tiba ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dijebloskan ke lapas perempuan Kendari. Keputusan penahanan ini sontak mengguncang media sosial dan memicu gelombang pertanyaan publik. Mengapa seorang guru harus ditahan atas tuduhan yang belum terbukti dan bahkan terkesan ringan? Tim kuasa hukum Ibu Supriyani lantas mengajukan eksepsi, menyoroti adanya pelanggaran etika dan konflik berkepentingan, karena pelapor dan penyidik berasal dari instansi kepolisian yang sama, yaitu Polsek Baito. Mereka juga mengungkapkan adanya dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta dari pihak pelapor, sebuah praktik yang jelas di luar jalur hukum. Nah, yang lebih mengejutkan, setelah salah satu sidang, mobil dinas Camat Baito yang ditumpangi oleh Ibu Supriyani dikabarkan ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Insiden ini yang tengah diselidiki oleh Labfor Makassar, menambah lapisan misteri dan intimidasi dalam kasus ini. Kisah Ibu Supriyani ini begitu menampar kita. Ia menyoroti betapa rentannya posisi guru di Indonesia ketika berhadapan dengan konflik, seolah-olah mereka berdiri sendiri tanpa benteng pelindung yang kokoh. Tuduhan hukum, penahanan, hingga insiden penembakan ini tidak hanya menguras tenaga dan waktu, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan profesional yang sangat berat. Ini adalah bukti nyata lemahnya payung perlindungan hukum bagi guru kita yang seharusnya ada tetapi belum sepenuhnya berfungsi. Dari kacamata manajemen tenaga pendidik, kasus Ibu Supriyani adalah cerminan dari lemahnya aspek pengawasan dan pelindungan atau controlling bagi para guru di lapangan. Meskipun kita punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang secara indah mengatur perlindungan bagi mereka, pada kenyataannya implementasinya masih jauh dari efektif. Kurangnya dukungan dari institusi pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap peran krusial guru seringkali memperparah kondisi ini, membuat guru merasa sendiri dan terisolasi dalam perjuangan mereka. Nah, dari perbandingan dengan Luxembourg dan terutama dari pelajaran berharga kasusnya Ibu Supriyani, kita bisa merumuskan beberapa solusi yang realistis dan aplikatif untuk meningkatkan manajemen dan perlindungan tenaga pendidik di Indonesia. Pertama, kepala sekolah harus menjadi garda terdepan. Mereka perlu dilatih secara intensif untuk tidak hanya menjadi pemimpin pedagogis saja, tetapi juga manajer konflik dan pelindung hukum bagi guru di sekolahnya. Yang kedua, undang-undang perlu ada taringnya. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen benar-benar efektif. Nah, yang ketiga, perhatikan nasib guru honorer. Kasus Ibu Supriyani ini menunjukkan kerentanan mereka. Perlu adanya percepatan pengangkatan guru honorer menjadi P3K atau ASN, peningkatan gaji yang layak, dan akses yang sama terhadap program pengembangan profesional. Yang terakhir, utamakan resolusi yang damai. Untuk kasus konflik di sekolah yang tidak melibatkan kekerasan serius, pendekatan restoratif justice harus menjadi pilihan utama. Ini berarti fokus pada pemulihan hubungan, pemahaman, dan solusi bersama, alih-alih langsung ke jalur hukum yang bisa merugikan semua pihak, terutama bagi guru. Teman-teman, demikianlah perjalanan kita mengupas kebijakan manajemen tenaga pendidik di Luxembourg dan merefleksikan kasus nyata Ibu Supriyani di Indonesia.
Jelas sekali bahwa investasi pada guru adalah investasi pada masa depan bangsa. Mari kita sama-sama wujudkan pendidikan yang berkualitas, di mana setiap guru merasa dihargai, terlindungi, dan bersemangat untuk terus mengajar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.